kami justru dengan adanya kejadian itu kami semakin erat. Jadi dengan kejadian itu kami semakin kompak, semakin solid gitu. Jadi terlepas mereka punya pribadi masing-masing, nggak urus deh. Saya masih banyak urusan kata itu karena yang saya tahu happy. Semuanya happy, everybody happy. Mamanya happy, kita ketawa bareng, makan bareng, jalan bareng, semuanya happy. Karena ya itu jalan akhirnya kita ngobrol. Apa reaksi Onyo ketika pertama kali ayah ngajak dia untuk coba ngomong sama ibunya seperti itu? Kalau tanya ke saya, Onyo itu selalu udahlah nggak usah, Tapi kalau saya bilang karena ini adalah sebuah hubungan keluarga, ya, jadi sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang kusut harus diluruskan gitu. Kalau itu lawan sama orang lain ya dibalikin ke pribadinya ya. Tapi buat saya dia harus tetap hormat dengan ibu kandungnya. Karena ini adalah salahnya komunikasi, salahnya penyampaian dan penerimaan. Itu kan banyak hal sudut pandang. Jadi saya nggak mau tahu tentang hal itu, tapi saya kepingin mengajarkan anak saya untuk apapun yang terjadi kamu harus tetap hormat dengan ibumu gitu. Jadi saya ketika ngobrol sama ibunya dari hati ke hati, ya kita bicara dari hati ke hati aja, ibaratnya akan banyak sudut pandang orang yang wah ini berlebihan, ibunya ini gimana ya gitu maksudnya. Ya akan capek kan kalau ngikutin yang kayak gitu. Jadi tapi apa yang kita rasakan itu yang kita bilang, gue juga belum tentu bisa jadi kayak kalian, gue belum tentu bisa juga kayak sekuat Raffi Ahmad, sekuat Ivan Gunawan, belum tentu juga. Masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Tapi menurut gue ini kan parenting tentang ibu dan anak. Jadi biar bagaimanapun, mau Onyo sesukses apapun, saya kemaunya Onyo tetap hormat dengan ibu dan bapaknya. Bukannya Onyo nggak hormat, tapi Onyo itu lebih udahlah. Tapi kan ya udahlah nanti akan numpuk kan ya. Nanti akan numpuk, itu sih yang saya takutin. Kenapa saya takutin yang kayak gitu? Karena saya pernah punya luka tentang zaman dulu kalau ada sesuatu yang nggak suka dipendem. Akhirnya jadi bikin suasana hati yang nggak baik gitu. Makanya karena banyak aktivitas yang Onyo lakukan, jadi dia pasti akan merasa terganggu. Ya, satu momen dia pasti terganggu. Tapi momen kemarin pertemuan dengan mamanya, ya momen dimana Onyo beda sekali dengan saya sebenarnya, beda sekali. Tapi saya bilang ke dia, banyak yang saya bilang, Nyoyu jangan jealous, karena dekat sama mama, dekat sama papa ya karena hanya papa dan mama yang buat ini bisa komunikasi antara ibu dan anak, antara ini. Jadi yang Wenda lebih repot kan, nenangin Onyonya, Taliataninya di rumah gitu. Jadi kehidupan saya juga kan gak mungkin terus-terusan mikirin Onyo terus kan ya. Kita punya anak ada 3, jadi ada partnya Onyo, ada partnya Cici, ada partnya Tania. Jadi saya harus berbagi rohnya ke sana. Dan kalau ngelihat dari ya responnya Onyo ya memang setelah kemarin ngevlog nempel nggak mau pisah, dia semuanya dia nggak mau pisah. Jadi saya bilang gini, kenapa Nyo? Nggak ada yang berubah, nggak ada yang ini gitu. Nggak, kangen lagi sama you gitu. Kangen gitu. Jadi saya lebih bawa bercanda, tapi saya cukup lega karena maksudnya akhirnya kita jalan ke mall, terus saya sempat ya terharu ngelihat Onyo jalan di mall, terus dia jalan dia masih kayak biasa aja kan, tapi saya bilang ada papa mamamu gitu, ada papa mamamu, dia langsung nengok dia, terus gini, sama kita bisa kapan aja Nyok, panggilan sama papa mama, wah dia gandeng mamanya ininya, udah aku mau Wenda kayak pacaran lagi, gitu, kayak pacaran lagi. Jadi buat ya bentuk obrolan itu kan akan ada banyak sudut pandang yang orang melihat sebenarnya, tapi saya benar-benar nggak mau baca apapun itu karena semuanya sudah baik-baik aja gitu. Semua sudah baik-baik aja, ya udah cuma tinggal upload aja gitu. Dan dengan apa yang terjadi sekarang ini ya komunikasi masih bagus. Terus kemarin juga udah Onyo juga kangen sama Tasya, terus teleponan gitu sama mamanya, ya baik.
Tapi ya itu kan sebenarnya apapun lah dalam kehidupan kita, jika komunikasi sudah tidak bagus, pasti akan tidak bagus ke belakangnya dan akan berdampak ke sekelilingnya, ke siapa. Misalnya aku ada nggak suka sama teman kamu, ini akhirnya jadi kena semua gitu. Padahal kan kenanya cuma di video gitu. Jadi makanya hubungan yang baik ini saya pegang tangan mama dan papanya, kita erat gitu. Saya bilang ini kita harus keluarga ya, karena untuk membesarkan Onyo itu tugas saya, tapi untuk membahagiakan kalian itu tugasnya Onyo. Itu bukan tugas saya. Gitu. Jadi biarkan Onyo, dia sekarang ini lagi berjuang buat kehidupannya dia lagi fight, apalagi dia sekarang dalam tahap yang masuk ke sekolah internasional kan. Jadi saya kepengen dia relax masuk ke sekolah sana. Jadi ketika dia bercerita tentang, ya pasti kan ada cerita tentang keluarganya, ya dia harus menceritakan dia punya 2 keluarga, dia punya ini dengan penuh cinta. Jadi saya kepengen Onyo hidup dengan penuh kasih ya, gitu. Hanya hidup dengan penuh kasih. Bersosial media ya memang bagus banget, tapi yang bagusnya diambil, yang gak bagusnya jangan diambil. Jadi saya juga, ya Onyo lagi sering-seringin ngebaca komen kayaknya, mungkin ya. Saya dilihatin dia sering-seringin baca komen. Apa mungkin ada komen yang bikin dia gimana, saya juga nggak ngerti. Jadi saya nggak nanya lagi gimana reaksi Uyu setelah itu, karena yang saya tahu happy, semuanya happy, everybody happy, mamanya happy, kita ketawa bareng, makan bareng, jalan bareng, semuanya happy. Karena ya itu jalan akhirnya kita ngobrol tanpa ada orang lain lagi gitu. Karena kalau ada orang lain lagi, misalnya saya menyediakan seseorang yang saya sudah siapkan dari Jakarta, itu akan nggak fair ya. Atau mungkin dari sana juga ada, akan gak fair. Jadi buat aku ya dari hati ke hati aja. Baik, ketika banyak kan ada yang bilang gitu ya, nyampe ke saya gitu, dia banyak yang komen katanya harusnya Ruben kasih kesempatan lah nonton, makanya dari awal. Kalau nonton dari awal pasti akan ngerti. Nah itu budaya yang ketika tidak menonton secara tuntas, nontonnya secara sepintas, yang trendingnya bukan yang ujungnya, tapi yang bedanya, jadinya akan persepsinya beda gitu. Saya takutnya Onyo berpikirnya ke sana kan. Jadi ya nggak apa-apa. Makanya dan mamanya kan sudah menggunakan hak jawabnya, sudah ini. Ya pasti mamanya punya versi sendiri, papanya punya versi sendiri. Jadi sekarang ini adalah ketika Onyo memberikan pertanyaan ke saya dan belum ada pertanyaan itu, pasti akan ada pertanyaan. Kenapa versi ini gini? Kenapa versi ini gini? Lah yang paling susah saya nggak ada hidup di zaman itu kan. Jadinya bagaimana caranya saya untuk memikirkan itu? Tapi saya bilang, yo kondisi ayah sekarang ini secara tidur ayah sedikit sekali ini. Jadi mudah-mudahan sampai sini semuanya clear. Tidak ada lagi yang membebani Onyo. Tapi jika ada atau apapun, Onyo kasih tahu ayah. Kalau ayah nggak bisa jawab, kasih waktu ayah untuk bisa ngejawab lebih lama untuk bisa berpikir, karena jawaban Onyo itu nggak gampang. Oke, ayah. Cuman kan kita tahu ya batin anak ya gitu. Jadi buat saya ketika dia bilang oke, ya saya yakin dia oke gitu. Dia oke, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi buat saya setiap pertanyaan dan yang lainnya, semua orang, mas saya juga punya komentar buat menjawab. Ini komentar juga buat menjawab, boleh banget. Semua juga boleh menjawab. Tapi saya kemarin sama semua yang ada di situ, kita fokus dengan ada yang di sini. Kita menutup kuping yang ada di luar sana, tidak terdoktrin. Saya juga tidak terpengaruh, tidak terpanas-panasi. Wow, mamanya veteran, enggak. Kami justru dengan adanya kejadian itu kami semakin erat. Jadi dengan kejadian itu kami semakin kompak, semakin solid gitu. Jadi terlepas mereka punya pribadi masing-masing, nggak urus deh. Saya masih banyak urusan lain. Kemarin berarti kan masalah utamanya sebenarnya komunikasi ya kok, sampai akhirnya Koben sempat dikira nge-crop foto. Sebenarnya komunikasinya kan bukan ke saya kan. Ya ke mereka gitu. Ya dari papa dan mamanya kan harusnya komunikasinya. Tapi akhirnya semua dipastikan berakhir dengan happy ending. Maksudnya semua yang ganjalan itu selesai. Kalau buat saya semua ganjalannya sudah selesai. Kalau buat saya, ya kan kita nggak tahu juga ya. Apa ada ganjalan yang lain kan nggak. Tapi kalau saya sih nggak ada sesuatu yang paling nggak pertanyaan yang sebelumnya ada sudah kau jawab langsung. Ini kan gitu. Saya harus meluruskan kemarin ini yang saya bilang saya menghalang-halangi gitu kan. Banyak netizen yang bilang kan saya menghalang-halangi, saya ini terus kan banyak ada yang bilang katanya
kehidupan Bertrand itu tidak begitu sesungguhnya, tidak ini. Lah gue nggak pikir dia masa lalunya, gue pikir dia masa depannya kok. Kondisi Bertrand sendiri lebih terlihat lebih ceria atau seperti apa setelah pertemuan kemarin? Mungkin Okoben awalnya agak takut juga untuk ada was-was, teman akhirnya seperti apa nih? Enggak. Kalau saya lebih gini, terlepas apapun itu, tapi ini harus diselesaikan dulu. Nanti kalau masalah Onyo di kedepannya nanti dia ada sesuatu yang dia mengganjal lagi, intinya saya sudah ada dua versi, dari dua sisi kan gitu. Jadi ya buat saya mau apapun ceritanya, Onyo tetap harus sayang sama dua-duanya. Jadi nggak ada alasan. Buat saya ikatan darah itu yang paling kuat. Cuman kan saya ini kan harus mengudahkan netizen dengan pembicaraan yang buat saya salah sangka banget gitu. Salah sangka banget. Jadi saya minta support dari keluarganya juga gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak, Koben.